Oke, berikutnya tentang penyajian data. Setelah kemarin kita bahas tentang istilah-istilah dalam statistika, kemudian beberapa metode pengumpulan data, sekarang kita lanjut tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini yang sering digunakan, yang pertama adalah dengan menggunakan tabel. Kalian tentu sering kan melihat tabel seperti ini. Nah, dalam tabel ini yang paling penting ada judulnya ya, ada judulnya yang menyatakan keterangan dari tabel tersebut, judul baris dan judul kolom kalau di sini, sehingga kita bisa baca bahwa jumlah siswa yang sakit pada bulan Februari adalah 7 orang, seperti itu. Ini tabel biasa ya. Kemudian ada namanya diagram batang. Nah, diagram batang ini kalian juga pasti sering lihat kan? Biasanya dia tegak begini, lurus-lurus begini. Ada sumbu X, ini keterangannya adalah kalau di sini tingkat pendidikan, lalu sumbu Y-nya di sini jumlahnya atau frekuensinya. Nah, ini bisa digambar dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Sudah belajar kan di Siskomdik dulu waktu kelas 10? Pasti bisa kan? Nah, kita bisa baca ini. Misalnya data ini tentang keadaan PNS SMK Padang menurut tingkat pendidikan. Ternyata yang paling banyak adalah yang berijazah S1 atau D4, yaitu jumlahnya sekitar berapa nih? 43 orang. Ada di tabel. Oke, lanjut tentang diagram garis. Diagram garis ini sama ya, bisa dicari dengan menggunakan Microsoft Excel juga. Jadi ini menunjukkan pengamatan dari waktu ke waktu. Jadi dia berupa garis aja. Nah, ini contoh cara mencarinya ya. Kemudian langsung aja ke gambarnya. Ini yang namanya diagram garis. Jadi di sini ada sumbu X-nya ini tahun, sumbu Y-nya ini jumlah atau frekuensi. Bisa dilihat perkembangan jumlah siswa dari tahun 2014 sampai 2018. Dilihat dari diagram garis ini, semakin lama dia semakin meningkat. Nah, ini juga bisa digambar dengan Microsoft Excel nih. Kalau di Microsoft Excel itu ada insert, chart. Nah, yang di chart itu ada berbagai macamnya ya. Nah, kalau uji kompetensi kalian pasti sering muncul tuh bagaimana menggambar grafik dengan Microsoft Excel. Kalau manual kan udah bisa ya, pakai kertas grafik, pakai buku kotak-kotak kalau di matematika. Tapi kalau di aplikasi kalian bisa manfaatkan Microsoft Excel. Oke, lanjut ke diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini tentu dia berbentuk lingkaran, namanya aja diagram lingkaran. Kemudian dalam diagram lingkaran ini bisa dimunculkan berbentuk sudut pusat atau berbentuk persentase. Nah, ini misalnya data tabelnya ya. Kalau diterjemahkan dalam ini kosong, maaf ya, nggak muncul di sininya. Ini sebenarnya ada angkanya. Jadi kalau diterjemahkan dalam diagram lingkaran seperti ini. Nah, cara mencarinya ini masih angka ya, jumlah atau frekuensi tadi. Kalau yang 85 ini dinyatakan dalam bentuk persentase, itu kalian tinggal 85 ini per total keseluruhan. Jadi keseluruhannya ini 333. Kita kalikan dengan 100%. Jadi 85 per 333 kali 100%. Itu kalau dalam bentuk persentase. Kalau dalam bentuk sudut putaran, berarti 85 ini pernya tetap keseluruhan 333, kalinya adalah 360 derajat. Nah, karena dalam satu lingkaran sudutnya adalah 360 derajat. Nah, kalian bisa cari sudut sudut putaran dan persentase. Karena ini sering juga ya di soal muncul bagaimana kalian menginterpretasi data dari diagram-diagram yang disajikan seperti itu. Oke, berikutnya tentang diagram batang daun. Ini jarang ya digunakan, tapi kalian perlu tahu juga. Jadi diagram batang daun ini biasanya memecah datumnya menjadi 2. Digit pertama adalah batang, digit berikutnya adalah daun. Biasanya untuk yang data-data puluhan gitu ya, seperti ini. Misalnya nilai siswa kan ini puluhan. Jadi 77 nanti 7 ini batangnya, 7 daunnya. Menuliskannya seperti ini. Nah, jadi ini batang, ini daun. Misalnya 45, batangnya 4, daunnya 5, berarti ini angkanya 45. Kalau yang 5 ini ada 2 daunnya kan, berarti 56 dan 51. Yang 7 ini banyak sekali daunnya ya, berarti 77, 75, 73 dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah datum. Oke, itu cukup tahu saja.
Selanjutnya diagram kotak garis. Nah, diagram kotak garis seperti ini bisa disebut juga sebagai statistik 5 serangkai, terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, kemudian ada nilai kuartilnya, Q1, Q2, dan Q3, kuartil bawah, kuartil kedua atau median, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Nah, ini mungkin waktu kelas 10 kalian belum belajar kuartil ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Yang jelas diagram kotak garis kurang lebih seperti ini. Nah, sampai sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya.